Aston Villa resmi mengumumkan perekrutan gelandang timnas Brasil João Gomes dari Wolverhampton secara permanen. Pemain berusia 25 tahun ini menjadi amunisi terbaru pelatih Unai Emery untuk memperkuat lini tengah Villa Park menyambut musim baru Premier League. Sebelum pindah, mantan pemain Flamengo yang diboyong ke Inggris sejak Januari 2023 ini sudah menjadi pilar kunci Wolves dengan mencatatkan 130 penampilan. João Gomes yang baru saja membela Brasil di ajang Piala Dunia 2026 ini diproyeksikan langsung memegang peran krusial dalam taktik Emery. Transfer ini sekaligus menegaskan ambisi besar Aston Villa untuk bersaing di papan atas Liga musim ini. MU resmi merekrut Taynan Thompson. Winger muda berusia 18 tahun ini sukses didatangkan dari Tottenham Hotspur. Manchester United bergerak sangat cepat setelah mengetahui sang pemain tersedia di bursa transfer hingga akhirnya merampungkan kesepakatan pada pekan ini juga. Winger langganan timnas muda Inggris ini memang dikenal memiliki potensi yang sangat besar. Musim lalu ia tampil tajam bersama tim U18 dan U21 Spurs, bahkan sempat menembus skuad senior. Tak langsung dimasukkan tim utama, Thompson bakal dipoles dulu di Akademi Setan Merah. Namun peluang ke tim senior terbuka lebar jika ia mampu membuat sang manajer Michael Carrick terkesan. Hubungan Julian Alvarez dan Atletico Madrid memanas. Penyerang Argentina berusia 26 tahun ini kabarnya siap mogok latihan pramusim agar klub melepasnya musim panas ini. Alvarez kecewa karena Atletico ingkar janji. Sebelumnya ia diizinkan pergi jika Barcelona menawar, namun kini manajemen malah mempersulitnya. Padahal Atletico sudah menolak tawaran Real Madrid sebesar 166 juta euro. Alvarez sendiri baru saja kalah di final Piala Dunia melawan Spanyol dan ngebet pindah ke Barca meski Arsenal juga ikut memantau. Dengan klausul pelepasan 556 juta euro hingga 2030, Alvarez memilih langkah ekstrim ini demi memaksakan transfer. Konflik besar pun kini siap pecah di Madrid. Klub Arab Saudi Al Hilal bikin kejutan dengan mengincar bek tengah Inter Milan Alessandro Bastoni. Pelatih Al Hilal Simone Inzaghi ngebet reuni dengan mantan anak asuhnya itu di Timur Tengah. Meski begitu, raksasa Saudi ini belum melempar tawaran resmi karena harus mendepak pemain asing mereka dulu demi mengosongkan slot. Bastoni sendiri sebenarnya sempat diminati Barcelona dan Real Madrid. Namun harga selangit yang dipatok Inter bikin Barca mundur teratur, sementara Madrid harus menjual pemainnya terlebih dulu jika ingin menebusnya. Kini Al Hilal siap memanfaatkan situasi finansial tersebut untuk memboyong bek Italia berusia 27 tahun itu ke Asia. Tottenham Hotspur dikabarkan semakin serius mengincar gelandang bertenaga milik Celtic, Arne Angels, di bursa transfer musim panas ini. Meski sudah belanja besar-besaran termasuk mendatangkan Sandro Tonali hingga Andy Robertson, Tottenham ternyata belum puas membenahi skuad. Angels sendiri tampil impresif dan sukses membawa Celtic juara Scottish Premiership. Meski Januari lalu tawaran sebesar 25 juta pound sterling dari Nottingham Forest ditolak, kini Celtic diprediksi bakal sulit menahan sang pemain yang ingin mencari tantangan baru di Premier League. Lini tengah Spurs memang berpotensi goyah seiring incaran klub lain terhadap Lucas Bergvall. West Ham United resmi menolak tawaran AS Roma sebesar 39 juta pound sterling untuk Crescencio Summerville. Roma sangat ngebet mendatangkan penyerang Belanda berusia 24 tahun ini, namun West Ham menilai tawaran 39 juta pound sterling itu masih terlalu murah. Diskusi diprediksi bakal berlanjut karena Roma siap mengajukan penawaran baru yang lebih tinggi. West Ham sendiri santai dan tidak terburu-buru menjual sang winger karena kontraknya aman. Harga Summerville memang sedang meroket setelah mencetak 7 gol dan 5 assist musim lalu, ditambah performa peaknya bersama timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Kini Aston Villa dan Chelsea kompak memburu penyerang Polonia Jonathan Rowe untuk memperkuat lini serang mereka guna menyambut musim baru. Pemain sayap asal Inggris berusia 23 tahun ini tampil sangat impresif di Italia sejak pindah dari Marseille musim panas lalu, terutama saat berlaga di Liga Eropa. Meski Bolonya sangat ingin mempertahankan mantan pemain Norwich City ini, iman klub Serie A tersebut diyakini bakal goyah jika ada tawaran besar yang masuk. Hingga kini belum ada tawaran resmi dari Chelsea maupun Villa. Namun kedua raksasa Premier League ini terus memantau situasi Rowe yang harganya diprediksi bakal meroket jika negosiasi resmi dimulai. Enzo Maresca siap memberi Tierney Reinders kesempatan kedua di Manchester City lewat ajang pramusim ini. Gelandang Belanda berusia 27 tahun ini sempat diisukan bakal hengkang setelah kesulitan menembus skuad utama Etihad sejak dibeli senilai 46 juta pound sterling dari AC Milan. Meski jarang jadi starter, Reinders tetap tajam dengan torehan 14 kontribusi gol dari 50 laga. Namanya pun semakin melambung setelah ia tampil apik di Piala Dunia 2026. Kini Galatasaray, Juventus hingga Milan antre untuk menampungnya. Namun Maresca memilih memantau langsung performa Reinders selama pramusim sebelum memutuskan apakah ia masuk dalam rencana utama City musim depan atau dilepas.
Ronald Araujo kembali ke Barcelona. Bek asal Uruguay ini resmi berlatih lagi untuk menyambut musim baru. Hebatnya, ia menjadi pemain senior pertama dari alumni Piala Dunia yang langsung bergabung dengan skuad Katalan. Kembalinya Araujo tentu menjadi momen emosional bagi seluruh tim dan para fans. Musim lalu ia sempat absen berbulan-bulan demi fokus memulihkan kesehatan mentalnya. Setelah pulih, ia sempat kesulitan menembus posisi starter karena Hansi Flick lebih memilih pemain dengan ritme matang. Kini bek berusia 27 tahun ini siap berjuang dari nol demi meluluhkan hati Flick kembali. Tantangannya berat karena ia harus bersaing ketat dengan nama besar seperti Pau Cubarsí hingga Christensen. Ferran Torres menjadi rebutan Barcelona dan PSG setelah mencetak gol penentu kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026. Meski PSG menggoda dengan gaji tinggi berkat Luis Enrique, Barca tidak tinggal diam. Blaugrana langsung ngebut menyodorkan kontrak baru jangka panjang demi memagari sang bintang di Camp Nou. Ferran sendiri sebenarnya ingin bertahan, tetapi sempat frustasi karena Barca sibuk berburu striker baru seperti Julian Alvarez. Ditambah lagi kedatangan Anthony Gordon dan Karim Adeyemi bikin persaingan lini depan makin ketat. Kini keputusan ada di tangan Ferran, bertahan di Barcelona atau reuni dengan Enrique di Paris. Tottenham Hotspur dan Napoli menyiapkan bar tergila. Kedua klub kabarnya sedang membahas ide unik untuk menukar kiper utama mereka. Guglielmo Vicario berpotensi ditukar langsung dengan Vanja Milinkovic-Savic. Meski belum ada obrolan resmi, skema transfer ini dinilai saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Posisi Vicario di Spurs kini mulai goyah akibat performa yang kurang konsisten. Demi menit bermain, ia siap mudik ke Serie A. Di sisi lain, Milinkovic-Savic yang tampil kokoh di Italia bisa menjadi opsi tangguh bagi lini pertahanan Spurs tanpa harus keluar uang. Karena nilai pasar keduanya mirip, proses tukar guling ini di atas kertas bakal jauh lebih mudah terwujud. Juventus dilaporkan membidik David De Gea. Raksasa Turin ini sedang berburu kiper baru guna memberikan persaingan ketat bagi Michel Di Gregorio musim depan. Target utama mereka sebenarnya adalah Emiliano Martinez. Namun karena proses transfernya belum pasti, Juventus langsung menyiapkan rencana cadangan. Pelatih Luciano Spalletti kabarnya sangat terpikat oleh mental juara dan pengalaman De Gea. Kiper 35 tahun ini tampil sangat tangguh bersama Fiorentina musim lalu. Namun manuver transfer ini memicu kritik keras dari fans. Banyak yang menilai Juventus harusnya berinvestasi pada kiper muda untuk jangka panjang, bukan malah gemar menampung pemain veteran yang mendekati masa pensiun. Arsenal dilaporkan tengah mengincar John Stones. Bek timnas Inggris ini statusnya bebas transfer setelah lepas dari Manchester City. Thomas Tuchel bahkan pernah memujinya sebagai pemain kelas dunia. Bursa transfer Arsenal musim panas ini memang lambat karena mereka sangat hati-hati dan ogah rugi. Apalagi rencana mereka merekrut Morgan Rogers di tukung Chelsea yang berani membayar 117 juta pound sterling. Kini Stones dilirik sebagai solusi darurat. Arsenal butuh pelapis karena William Saliba cedera pasca Piala Dunia 2026. Meski Stones punya riwayat sering cedera dan cuma main 15 kali musim lalu, ia bisa didapat secara gratis. Manchester United harus bersiap merogoh kocek dalam jika ingin memboyong Pierre Kalulu dari Juventus. Pasalnya, si Nyonya tua dikabarkan hanya mau melepas bek serba bisa tersebut dengan nilai transfer minimal 50 juta euro di musim panas ini. Pemain asal Prancis ini memang tampil memikat di Turin karena mampu bermain sama baiknya sebagai bek tengah maupun bek kanan. Fleksibilitas taktik inilah yang membuat setan merah kepincut untuk mendatangkannya. Namun, Juventus menegaskan mereka tidak sedang terdesak finansial. Jika tawaran 50 juta euro tidak terpenuhi, si Nyonya tua akan dengan senang hati mempertahankan Kalulu sebagai pilar penting tim musim depan. Masa depan Nicolas Jackson di Chelsea makin buram. Setelah musim lalu dipinjamkan ke Bayern Munchen, striker Senegal ini dipastikan tidak masuk dalam rencana taktik pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso. Situasi ini langsung dimanfaatkan oleh Aston Villa. Pelatih Villa Unai Emery ngebet ingin reuni dengan mantan anak asuhnya saat di Villarreal tersebut demi memperkuat tim di Liga Champions musim depan. Manajemen Villa pun bergerak cepat dan sudah membuka komunikasi dengan Chelsea. Pihak The Blues sendiri dilaporkan siap melepas Jackson secara permanen di musim panas ini dengan mematok harga sekitar 40 juta euro. Negosiasi pun kini sedang berjalan. Arsenal siap melepas Gabriel Martinelli musim panas ini. Kabar mengejutkan dari internal klub menyebut pelatih Mikel Arteta ingin merombak lini serang demi menyambut musim baru. Masa depan winger asal Brasil berusia 25 tahun ini mulai goyah karena Arsenal kini gencar berburu pemain sayap kiri baru di bursa transfer. Sejak bergabung dari Ituano pada 2019, Martinelli sebenarnya punya peran kunci dalam membantu Arsenal menjuarai Premier League. Meski kontraknya masih panjang, The Gunners terbuka mendengarkan tawaran yang masuk. Saat ini beberapa klub top Inggris dan Eropa
Eropa mulai memantau situasinya meski belum ada tawaran resmi. Martinelli pun kini resmi masuk daftar jual. Juventus bergerak cepat memburu kiper Argentina Emiliano Martinez setelah Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Si nyonya tua yang terpuruk di posisi ke-6 musim lalu butuh perombakan besar. Pelatih Luciano Spalletti baru mendatangkan 2 pemain baru dan hasil uji coba terbaru mereka cuma imbang tanpa gol melawan Basel. Martinez sendiri baru saja gagal membawa Argentina juara karena takluk dari Spanyol lewat gol Ferran Torres. Meski begitu, kiper Aston Villa ini dilaporkan sudah sepakat secara personal untuk kontrak 3 tahun di Juventus. Kini manajemen Juve dan Villa dijadwalkan bertemu dalam beberapa hari ke depan untuk merampungkan transfer ini. Manchester United dikabarkan siap melepas Lisandro Martinez jika menerima penawaran besar. Jurnalis Andy Mitten mengungkapkan bahwa MU mulai meragukan masa depan bek asal Argentina tersebut akibat riwayat cederanya yang kambuhan. Meski menjadi idola fans dan tampil solid saat bugar, manajemen Setan Merah membutuhkan pemain yang konsisten di lapangan, bukan di ruang medis. Martinez kabarnya akan meminta kenaikan gaji signifikan pada kontrak baru. Hal ini membuat MU bimbang memberi kontrak mahal yang berisiko atau menjualnya mumpung nilai pasarnya masih tinggi. Cedera terbaru Martinez juga tampaknya membuat MU kian terbuka terhadap tawaran dari klub lain. Barcelona diam-diam memantau situasi Phil Foden di Manchester City. Raksasa Katalan ini berniat mengajukan penawaran murah pada musim panas ini untuk memenuhi permintaan pelatih Hansi Flick. Barca ingin memanfaatkan situasi kontrak Foden yang belum diperpanjang hingga 2027. Kebetulan bintang asal Inggris ini dikabarkan butuh suasana baru demi mengembalikan performa terbaiknya. Meski harga pasarnya mencapai 70 juta euro di transfer market, Barcelona berencana membuka negosiasi dengan angka yang jauh lebih rendah. Namun, langkah Barcelona dipastikan tidak akan mudah karena AC Milan dan Galatasaray juga berminat menampung Foden. Kabar mengejutkan datang dari kapten Liverpool Virgil van Dijk. Bek tangguh asal Belanda ini mendadak dikaitkan dengan klub top Turki Beşiktaş. Jurnalis Leven Umit Erol mengklaim bahwa agen Van Dijk bahkan sudah terbang ke Turki untuk memulai negosiasi. Beşiktaş kabarnya serius ingin memboyong Van Dijk demi membangun skuad bertabur bintang musim depan. Sejauh ini memang belum ada kesepakatan resmi. Pihak Liverpool dan sang pemain juga masih bungkam terkait kabar panas ini. Kehilangan Van Dijk tentu akan menjadi pukulan telak bagi fans The Reds, mengingat peran vitalnya sejak 2018 yang sudah mempersembahkan trofi Liga Inggris hingga Liga Champions.